Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pertemuan ke-10 dengan topik ukuran penyebaran data kelompok. Nah, data berkelompok itu data yang sudah kita kelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu, yang sudah ada frekuensinya sudah tertera di situ. Nah, dari sini kita lihat ada kelas pertama itu kelas 30 sampai 39 dengan frekuensinya 2. Kemudian 40 kelas kedua 40 sampai 49 frekuensinya 3 dan seterusnya. Nah, dari statistik dari sini kita akan kemarin kita sudah tahu cara mencari ukuran pemusatan datanya. Kalau kali ini kita akan mengukur penyebaran datanya. Nah, kalau kita cari ukuran pemusatan datanya, misalnya ini N-nya jumlahnya 100, dari ini jumlah frekuensinya. Kemudian nilai minimumnya 32 dari data yang sebelumnya, kemudian nilai maksimumnya 98, minnya 72,5, mediannya 73,8, modusnya, dan sampai presentilnya sudah dapat kita sudah kita hitung dari data-data sebelumnya. Nah, ukuran penyebaran data itu yang pertama akan kita cari bagaimana rentang. Rentang itu sebagaimana telah diuraikan tadi, yaitu rentang itu data terbesar dikurangi data terkecil atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum, yaitu dari data-data tersebut nilai maksimumnya 98, nilai minimumnya 32. Maka rentang itu nilai maksimum dikurang nilai minimum dapatlah 66 ini rentangnya atau range-nya. Kita dulu pernah kita bahas range, itu jarak nilai tertinggi kurang nilai terendah atau nilai maksimum kurang nilai minimum. Berikutnya ada rentang antar kuartil. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari kuartil ke-1, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nah, dari data-data tersebut kita diketahui di sini kuartil pertama itu ada 64, kemudian kuartil ketiga itu 82,3, maka rentang antar kuartilnya itu kuartil ketiga dikurang kuartil ke-1, sehingga menghasilkan rentang antar kuartilnya 18,3. Nah, dari rentang kuartil ada juga yang kita hitung itu untuk penyebaran datanya simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau yang disebut dengan rentang semi antar kuartil itu setengah dari rentang antar kuartilnya. Tadi rentang antar kuartilnya itu Q3 dikurang Q1, artinya kuartil 3 dikurang kuartil 1. Nah, simpangannya itu setengah dari rentang kuartil, artinya setengah dari Q3 dikurang Q1, maka dapat kita simpulkan Q1-nya 82,3 dikurang 84, sehingga menghasilkan 18,3. Jadi 18,3 dibagi 2 akan menghasilkan 9,15. Simpangan kuartil atau rentang antar kuartil ini menghasilkan, ini sama aja ya, ininya kemudian ini tadi 83, berapa tadi yang di atas ya? Sama ya, 82,3. Kemudian selain rentang antar kuartil, ada juga rata-rata simpangan atau disingkat dengan RS. Rata-rata simpangan itu adalah sejumlah harga mutlak dari jarak setiap data terhadap rata-rata. Artinya kemudian dibagi banyaknya data atau banyaknya data atau N, sehingga rumusnya itu sigma FI, ini mutlak ya, absolut, MI dikurang X bar. Artinya jarak antara data terhadap nilai mutlaknya, rata-rata mutlak. Datanya itu atau XI-nya, MI-nya itu ini. Misalnya ini MI-nya. Dikurang X bar atau rata-rata XI, ini XI, ini X-nya, jadi dikurang X bar rata-rata, sehingga menghasilkan simpangan rata-rata. Jadi rumusnya itu sigma FI dikurang X bar. Nah, ini di sini kita butuh kolom. Ini XI-nya atau MI-nya, ini X-nya. Jadi di sini butuh MI dikurang X. Hasilnya kan kalau misalnya MI 34,5 dikurang 72,5 itu akan menghasilkan minus 38. Tapi di sini karena ada
lurus artinya absolut, artinya nilai mutlak. Jadi mau negatif atau positif, ini negatif hasilnya, tetap kita harus buat jadi positif di sini. Makanya rumusnya itu ada tanda lurusnya ini, itu nilai mutlak atau absolut. Nanti di Excel kita ketik ABS, absolut ya. Sehingga di sini sudah positif, kemudian nilai yang ini kita kalikan dengan frekuensinya. Lihat di sini dikali. Jadi 38 dikali 2 itu menghasilkan 76. Jadi lihat rumus FI dikali X bar X MI dikurang X bar sehingga menghasilkan data yang ini. Jadi kolom yang ini dikalikan dengan FI-nya baru menghasilkan kolom tetangganya. Sehingga sigmanya kita peroleh, sigma FIMI-nya itu 1036 dibagi dengan jumlah total atau N-nya 100, ini menghasilkan simpangan, rata-rata simpangannya 10,36. Berikutnya ada simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi ini untuk rumusnya disimbolkan dengan S. Ini dalam bentuk distribusi frekuensi, itu rumusnya akar sigma F I kali MI kuadrat dikurang sigma FIMI dipangkat 2 kan dibagi dengan N, dibagi dengan N kurang 1. Nah, di sini ada kolom-kolomnya. Ini kelas pertama, ini kelasnya, ini ada frekuensinya, ini ada MI, ini ada FIMI, ada MI kuadrat, ini sigma FIMI dikuadratkan. Sehingga menghasilkan sigmanya itu ini jumlah itu sigmanya ya. Makanya di sini kalau sigma FI kali MI kuadrat itu yang mana? Yang ini 54.208 542.826. Nah, ini sigma FIMI-nya yang ini. Kemudian dikali sigma FI dikali MI dipangkat 2 kan. Berarti yang ini sigma atau jumlah, ini sigma kan, jumlah MI dikali FI dikali MI dipangkat 2 kan. Jadi 7.250 ini pangkat 2 dibagi dengan N atau 100 di sini, N-nya itu 100 yang ini. Kemudian dibagi N kurang 1 sehingga menghasilkan 17.200 dibagi 99 karena ini N kurang 1. Menghasilkan akarnya menjadi 173.000, ini 17.200 bagi 99 itu menghasilkan 173,737. Jadi kalau akarnya 173 maka S-nya itu 13,18. Ini S standar deviasi. Ada juga variansi. Variansi itu S kuadrat. Jadi S kuadrat itu kalau S-nya 132 berarti S kuadratnya yang 173,7. Tapi bukan dalam bentuk akar. Kalau di sini masih akar, di sini tidak diakarkan. Jadi misalkan nanti kalau ada variansi S kuadrat sama dengan 144 misalkan. Berarti S-nya apa? Akar dari 144. Ini kan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat ini variansinya. S kuadrat itu variansi, sedangkan S-nya itu standar deviasi. Jadi tinggal dibolak-balik. Kalau misalnya S kuadratnya 144, berarti kalau S-nya berapa? Kita akarkan menjadi 12. Begitu juga misalnya kalau diketahui misalnya S-nya dikatakan 12. Berarti tinggal kita pangkat 2 kan, 12 kali 2. Kalau minta nyari S kuadratnya, berarti tinggal kita pangkatkan 12 pangkat 2. Jadi 12 kali 2, 12, 144. Seperti itu. Berikut kita masuk ke koefisien variansi atau KV. Koefisien variansi ini biasa digunakan untuk membandingkan dua data yang sumbernya berbeda. Misalkan kita akan membandingkan data hasil ujian nilai statistik dan hasil ujian akuntansi. Nah, koefisien variansi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Rumusnya apa? Rumusnya yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-ratanya atau X bar-nya dibagi 100. Jadi standar deviasi apa tadi? Rumusnya S dibagi dengan rata-rata X bar-nya baru dikali 100%. Contoh ini data-data ini. Diketahui tadi standar deviasi sebelumnya sudah kita dapatkan 13,18. Kemudian
Rata-ratanya berapa? Atau min-nya itu 72,5, bukan 7,25 ya, 72,5. Sehingga 7,25 dibagi, ini bukan 7,25 ya, min-nya itu 72,5, sehingga menghasilkan nilai 18. Jadi di sini 13,18 dibagi 72,5. Otomatis hasilnya 00, tapi karena dikalikan 100% hingga menghasilkan 18,179. Itu untuk koefisien variansi. Ada juga namanya koefisien kemiringan. Nah, koefisien kemiringan itu kalau kita buat kurvanya, kurva itu distribusinya miring ke kiri atau ke kanan, atau tidak miring, atau simetris dia. Nah, untuk mencari koefisien kemiringan itu, rumusnya bisa menggunakan modus atau median. Kalau menggunakan modus, berarti rumusnya X bar dikurang modus bagi dengan S, standar deviasi. Makanya di sini X bar-nya berapa? Dari data tersebut di samping X bar-nya min ya, min itu X bar, ini X bar ya. Ini 72,5 dikurang modusnya 75,815 dibagi S, S-nya standar deviasi dari data yang sebelumnya kita cari. Sehingga menghasilkan minus 0,251. Nah, ini kalau minus ini berarti datanya distribusinya miring ke kiri. Artinya nanti kalau kita buat kurva distribusi datanya dia miring ke kiri. Berikutnya kalau kita menggunakan rumus median, berarti rumus median itu 3 dikali X bar dikurang median dibagi dengan S, standar deviasinya. Berarti di sini 3 dikurangi median, minnya X barnya 72,5 dikurangi mediannya 73,875 dibagi standar deviasi sehingga menghasilkan nilainya negatif 0,315. Nah, ini sama aja, yang penting menunjukkan datanya itu miring. Kenapa? Karena ada tanda negatifnya di sini. Jadi datanya itu miring ke kiri. Mau kamu menggunakan rumus menggunakan median atau modus, tetap nanti datanya hasilnya miring ke kiri. Ada juga menggunakan di sini yang ini rumus Pearson ya, disebut rumus Pearson ya, dengan untuk koefisien kemiringan yang disimbolkan dengan alfa 3. Lihat rumusnya tadi sudah kita bahas. Nah, kalau nanti alfa 3-nya dari hasil perhitungan, alfa 3-nya 0, ini berarti data kita simetris. Artinya simetris bentuknya, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, artinya simetris. Tetapi kalau kita hasilkan alfa 3-nya lebih kecil dari 0, misalnya tadi negatif 0, sekian, negatif sekian, nah itu miring ke kiri. Kalau alfa 3-nya lebih besar dari 0, misalnya hasilnya 0,3, berarti ini lebih besar dari 0 kan, 0,3 ini datanya miring ke kanan. Yang penting ingat, kalau 0 itu simetris, tapi kalau ada tanda negatifnya itu miring ke kiri. Kalau positif itu lebih besar dari 0, itu miring ke kanan. Itu kalau menggunakan rumus Pearson. Ada berikutnya koefisien kurtosis, artinya keruncingannya. Jadi ukuran keruncingan dari suatu distribusi data. Jadi nanti kalau kita gambarkan kurvanya makin tinggi atau makin runcing, adakah kurvanya nanti mendatar atau ada kurvanya yang sedang. Nah, di sini makin runcing suatu kurva itu makin kecil simpangan bakunya nanti. Sehingga data yang dikelompokkan atau alfa, kriteria alfa 4 ini koefisien keruncingan. Kalau nanti hasilnya sama dengan 0,263, ini makanya disebut mesokurtis, artinya keruncingannya sedang. Nanti kalau alfa 4-nya atau koefisien keruncingannya dapat lebih besar dari 0,263, berarti ini disebut leptokurtis. Ini sangat runcing kalau lebih besar. Kalau lebih kecil dari 0,263, ini keruncingan datanya disebut mendatar atau platykurtis, sangat datar seperti itu. Nah, kemudian koefisien kurtosis itu rumusnya apa? Nah, rumusnya itu
setengah dari kuartil 3 kurang kuartil 1 atau disebut simpangan kuartil. Jadi simpangan kuartil dibagi dengan simpangan presentil atau presentil ke-90 dikurang presentil ke-10. Minggu kemarin sudah kita bahas bagaimana mencari presentil. Nah, dari data-data tersebut ini sudah ada datanya. Nah, simpangan kuartilnya apa? Setengah kali kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kuartil 3-nya 82,5, kuartil 1-nya 64. Jadi setengah dari 82 dikurang 64 itu menghasilkan ini 18,3. Ini. Kemudian dibagi dengan presentil ke 90-nya dari 88, presentil ke 10-nya 54, dikurangkan menghasilkan 34,26 sehingga menghasilkan alfa 4-nya itu 9,15 dibagi 34,26 hasilnya 0,267. Lihat ke sini, kalau 0,267 ini leptokurtis. Leptokurtis itu yang mana? Yang ini. Karena ini patokan kita 263 di sini. Kalau 263 sama dengan 263 itu baru mesokurtis. Tapi kalau lebih besar, artinya 263 sama 267 mana besaran? Besaran 267. Berarti lebih besar dari 263, berarti ini disebut leptokurtis, arti puncaknya sangat tinggi. Kalau misalnya ini puncaknya sedang, ini puncaknya tinggi, platykurtis itu puncaknya datar atau rendah, sangat rendah. Jadi misalkan kalau platykurtis, misalkan alfa 4-nya sama dengan 0,25 misalnya. Nah, ini udah platykurtis karena lebih kecil dari 0,263. Seperti itu. Kalau tidak ada ini ya pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti silakan chat di ruang forum diskusi. Saya cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.